Beberapa tahun belakangan, banyak kita saksikan kampanye rasis dari oknum-oknum keturunan di panggung-panggung pengajian. Mereka menempatkan diri sebagai manusia termulia yang harus diistimewakan. Dengan dalil yang gak jelas, mereka mengklaim satu-satunya pembawa darah kesucian. Sementara kalangan di luar mereka wajib untuk memuliakan. Tapi sayang, mereka yang selalu mengemis penghormatan terhadap orang lain justru merendahkan. Tak ada rasa hormat dari mereka terhadap yang lainnya, tak peduli itu umaro atau ulama. Karena bagi mereka, hanya merekalah yang paling mulia. Mereka punya jargon sesat, kaum jahilnya mereka lebih mulia dari 70 ulama dalam takaran derajat. Ironisnya, ajaran rasis tersebut banyak ditelan, justru oleh kalangan yang derajatnya direndahkan. Ironisnya lagi, kalangan rendahan ini malah lebih fanatik dan lebih rasis dari sang tuan. Yang terpengaruh ajaran rasis tersebut, memang kebanyakan dari kalangan yang sudah terbiasa direndahkan sejak zaman penjajah. Apalagi mereka punya ketakutan ketika sudah dihadapkan pada narasi karomah. Cerita-cerita tentang karomah para wali yang berkaitan erat dengan kebaikan, kesembuhan, perlindungan, atau keselamatan. Oleh mereka, malah justru didegradasi nilai-nilainya dengan narasi negatif, seperti ancaman, balas dendam, bencana, malapetaka dan kawan-kawan. Bukankah jargon kewalian itu selalu menekankan narasi aman, aman, aman? Beberapa kalangan ada juga yang tidak terpengaruh oleh pemelintiran makna karomah. Tetapi ketidakmempanan ini justru malah memicu oknum-oknum tersebut menjadi marah. Hal ini kemudian mengarah pada penyebaran fitnah. Para kiai dan ulama dituduh sudah menyembunyikan dalil-dalil tentang kewajiban memuliakan dzurriyyah. Mereka sebetulnya hanya modal jual nasab melalui doktrin ketakutan. Doktrin ketakutan sering digunakan untuk memanipulasi atau mengendalikan orang dengan cara memanfaatkan rasa takut yang mereka miliki. Doktrin ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan dalam diri individu atau kelompok untuk mengarahkan atau mempengaruhi perilaku mereka. Dalam doktrin ketakutan, penyebaran hobar-hobar menakutkan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang dan mencapai tujuan tertentu. Hal ini seringkali dilakukan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan, mengendalikan opini publik, atau menciptakan permusuhan terhadap kelompok atau individu tertentu. Doktrin ketakutan dapat terlihat dalam berbagai konteks, salah satunya adalah agama. Penyebaran doktrin-doktrin ini biasanya ditandai dengan retorika yang memanfaatkan narasi tanbih atau warning, melalui pilihan kata seperti, awas, hati-hati, kualat, dan sejenisnya untuk menambah kecemasan orang-orang di majelis-majelis pengajian. Kini, kalangan rasis itu terhenyak, mereka gagap saat melihat fakta sejarah, bahwa dzurriyyah yang selama ini dijadikan alasan untuk mengemis kehormatan diri, sudah lebih dahulu ada di Nusantara ini. Dzurriyyah-dzurriyyah ini ada yang menikahi putri raja setempat, hingga keturunannya pun akhirnya menjadi bangsawan pribumi. Dzurriyyah yang lain menjadi tokoh-tokoh agama yang mendirikan perguruan-perguruan Islami. Banyak kalangan yang sebetulnya muak dengan kelakuan oknum-oknum seperti mereka. Makin muak lagi saat berlindung dengan dalil bahwa mereka dzurriyyah Nabi yang seakan diberi hak istimewa untuk bertindak semaunya. Oknum-oknum seperti ini hanya modal penampilan yang sebetulnya jauh dari keilmuan. Bagi orang rendahan akan mengabaikan ilmu dan lebih mengedepankan penampilan untuk menjadi standar panutan. Sehingga umat yang bodoh terbimbing dengan kebodohannya. Ketika sang panutan membimbing tanpa didasar ilmu, yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan. Mulai sekarang, singkirkan segala ketakutan akibat doktrin-doktrin sesat mereka. Hilangkan semua ketakutan itu dalam hidup Anda. Identifikasi dan kenali dalil-dalil yang dibuat senjata oleh mereka. Posisikan Anda sebagai pribadi yang aktif. Jangan mudah menerima segala dogma beragama yang berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri mengatakan,